Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Dan apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya kita diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Saudara diberkati oleh Tuhan, kita mendengar dalam beberapa minggu ini bahwa viral di sosial media dan viral juga di televisi-televisi yang disiarkan di seluruh Indonesia yang mengatakan bahwa Israel dihancurkan oleh Iran. Bahkan menyampaikan sesuatu berita-berita yang nampaknya benar. Tetapi saudara, ternyata adalah tanda kutip. Dan berikut video kita akan mendengar tanggapan dari seorang pendeta Ezra Solo yang menyampaikan kebenaran berita tentang Israel. Bagaimana beliau pada waktu kejadian katanya Iran menyerang merudal Israel, dia ada di situ dan semua baik-baik saja dan aman-aman saja. Lalu kenapa di Indonesia berita itu begitu malam, berita itu begitu ya seolah-olah dibangga-banggakan dan dibesar-besarkan, padahal tidaklah demikian. Saudara, langsung kita simak dulu cuplikan yang berikut ini. ישראל, בשנים האחרונות וביתר שאת בשבועות האחרונים, ישראל נערכת לאפשרות של תקיפה ישירה מאיראן. מערכות ההגנה שלנו פרוסות. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, הן בהגנה והן בהתקפה. מדינת ישראל חזקה, צה"ל חזק, הציבור חזק. אנחנו מעריכים את ההתייצבות של ארצות הברית לצידה של ישראל, וכן את התמיכה של בריטניה, צרפת ומדינות רבות אחרות. קבעתי עיקרון ברור, מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. אנחנו נגן על עצמנו מול כל איום, ונעשה זאת בקור רוח ובנחישות. אני יודע שגם אתם אזרחי ישראל שומרים על קור רוח. אני קורא לכם לשמוע להנחיות פיקוד העורף. יחד נעמוד, ובעזרת השם, יחד נתגבר על כל אויבינו. Saudara-saudara, ada satu hal yang lucu yang ketika saya mengetahuinya saya tertawa terbahak-bahak. Kenapa saudara? Karena begini, kemarin kan ada berita tentang Iran menyerang Israel. Ya, jadi rupanya saudara-saudara di tanah air di Indonesia itu berita-berita begitu heboh bahwa Iran berhasil meluluhlantahkan, menghancur leburkan, menghabisi Israel. Wah, pokoknya beritanya rame baik di TV-TV maupun di berita-berita. Wah, pokoknya heboh luar biasa dan itu membuat kadrun-kadrun itu begitu sorak-sorak bergembira mendukung Iran. Bravo Iran, hajar Israel. Nah, pada waktu peristiwa itu terjadi kan saya ada di Israel, saya ada di Yerusalem kan. Makanya saya memberikan informasi bahwa tidak seperti yang diberitakan di tanah air kita. Ya, tidak ada yang namanya Israel hancur-hancuran, luluh lantak dan sebagainya. Saya justru bilang bahwa seandainya memang Israel hancur lebur ya, yang rugi Islam sendiri. Kenapa? Karena kalau betul-betul hancur rata dengan tanah, itu berarti Masjid Al-Aqsa, Dome of the Rock juga ikut hancur, dan itu berarti Islam sendiri yang rugi kan. Nah, lalu saya juga menunjukkan saya ada di Yerusalem dan saya keliling-keliling kota Yerusalem dan juga mengikuti perkembangannya tentang kota-kota yang lain, kota Tel Aviv, lalu juga dataran tinggi Golan dan lain-lain. Semua di Israel aman-aman saja. Bahkan sejumlah teman dari Indonesia itu mengontak saya, mereka mau masuk ke Israel, lalu tanya saya bagaimana kondisinya. Saya bilang aman sekali. Ya, aktivitas berjalan seperti biasa, seperti tidak ada perang kok. Ya. Bahkan saya sudah tunjukkan bahwa ya bagi Israel itu ya drone-nya, rudalnya Iran itu hanya dianggap mainan saja ya. Nah, jadi justru kesaksian dari saya itulah yang membuat ada banyak teman rombongan dari Indonesia yang akhirnya sebelumnya ragu mau masuk Israel tapi ragu karena keamanannya. Begitu dapat info dari saya bahwa semua aman di sini, akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat. Nah, ada lagi yang mengirimkan video, entah video gambar di mana, diambil di bandara mana, lalu bilang wah efek dari serangan Iran maka penduduk Israel berbondong-bondong keluar ke bandara berdesak-desakan untuk meninggalkan Israel. Itu hoax, omong kosong, berita dari mana ya.
alih-alih orang dari Israel keluar, justru orang masuk banyak. Ya, minimal dari Indonesia saya sekian grup yang menanyakan informasi pada saya dan mendapatkan jawaban aman, mereka langsung ambil keputusan datang. Ya, nah jadi saya ini ada di Israel, saya ada di Yerusalem. Saya hanya melaporkan apa yang terjadi, menginformasikan apa yang ada di lapangan, yang tidak seperti yang digembar-gemborkan dan dipublikasikan sampai membuat wah kadrun-kadrun sorak-sorak bergembira. Tidak seperti itu. Ya, Israel aman-aman saja. Ya. Nah, tapi rupanya karena saya kasih informasi bahwa Israel aman-aman saja, wah, ada sejumlah kadrun yang rupanya marah, tersinggung, emosi sampai memaki-maki saya. Ya, bahkan ada yang mengancam membunuh saya. Saya baca beberapa ya. Ada yang nama Botak 26, dia bilang Israel, lalu dia kasih simbol babi. Jadi Israel babi, lalu dia ketik nama saya Ezra Alfred Soru babi. Nah, ada Jambrong Lampung, ialah hancurkan Israel, kalau nggak mau diperangi jangan menghancurkan Palestina, hancurkan Israel. Lah hancurkan Israel bagaimana wong rudal Iran nggak ada apa-apanya kok. Ya, rudal Iran nyasar kemana-mana, tergantung lagi di kabel listrik itu drone-nya tuh loh. Kok bisa hancurkan Israel bagaimana? Kamu boleh percaya berita-berita di dalam negeri yang sangat tendensius. Saya ada di Israel dan menyaksikan langsung dan meminta mencari tahu di TV Israel dan mengikuti laporannya teman-teman saya yang ada di kota yang lain itu. Saya minta kabar semua dan semua sama seperti Yerusalem, aman-aman saja. Ya, ada lagi yang namanya Dapi, sok tahu kau Pouk, gak tahu Pouk itu apa ya. Lalu satu lagi ini, apa ini namanya ya, anjing kau, Antek Israel, mudah-mudahan kau yang pertama kena rudal anjing. Ya, bagaimana Israel begitu besar saja rudal nggak masuk ya, nggak kena ya, apalagi hanya saya ya. Nah, terus yang paling parah ini adalah kesayanganku, kan ku bunuh kau kalau kau sampai di Indonesia. Ingat itu, kan ku cincang seluruh badanmu, anjing babi. Nah, saudara lihat, loh, kan Iran menyerang Israel. Lalu saya cuma beritahu bahwa Israel aman-aman saja, tidak hancur lebur seperti yang diberitakan di tanah air. Lah apa salah saya? Ya, apakah saya berbohong? Ya, apa salah saya sampai Anda mau membunuh saya? Nah, ini menunjukkan bahwa kadron ini otaknya itu tidak beres. Wong Iran menyerang Israel dan ternyata tidak bisa menghancurkan Israel. Kenapa saya yang salah? Kenapa saya yang dipaki? Kenapa saya yang dibunuh? Kadron. Lain kali mau ngomong tuh pakai otak sedikit dulu ya. Otak itu diberikan oleh Tuhan untuk dipakai. Ya. Nah, bukan disimpan lalu mulut bicara sendiri tanpa pakai otak. Jadinya ya seperti kalian ini, ya. Jadi sekali lagi saya mau informasikan bahwa di Israel aman-aman saja. Saya juga masih berkeliling ke sana kemari, masih memimpin tur yang ada keliling dan membawa orang-orang, dan masih banyak rombongan dari Indonesia yang mau masuk juga. Lalu problemmu apa, bro? Kadrun. Nah, saudara-saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita menonton cuplikan tadi. Dan kita telah mendengar apa yang dikatakan oleh pendeta Ezra Soru, ya saudara, bahwa keadaan di Israel begitu baik-baik saja dan aman-aman saja. Tidak seperti yang diberitakan di media-media yang ada di Indonesia. Dan begitu kuatnya hoak yang diberitakan di Indonesia. Saudara, dari sini saya belajar bahwa kebenaran, bahwa pilihan Tuhan tidak akan selalu dibela oleh banyak manusia. Saudara, kita tahu Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan Israel itu ada hingga hari ini tidak dihancurkan karena Tuhan punya perjanjian dengan Israel. Dan Tuhan sangat begitu sayang kepada Israel. Saudara, yang berkata oleh Tuhan, itu sebabnya siapapun kita, dari bangsa manapun kita, dari negara manapun kita, dari suku manapun kita, yang mencoba berusaha membinasakan Israel, yang mencoba mengutuk Israel, itu tidak akan bisa.
Karena kita bukan sedang melawan bangsa ini, tapi kita sedang melawan Tuhan. Karena di Alkitab dikatakan barang siapa yang melawan kamu, ia melawan aku. Dan barang siapa memberkati engkau, maka aku akan memberkati mereka. Tetapi siapa yang mengutuki engkau, aku akan mengutuki mereka. Kata Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Itu sebabnya saudara-saudara berkata oleh Tuhan, kita harus tahu siapa yang ada di pihak Israel, siapa yang menjadi pembela Israel. Kalau ternyata Tuhan adalah pembelanya, maka jangan coba untuk main-main. Khususnya kita, bangsa Indonesia, kalau kita mau diberkati, jangan ikut campur dalam hal ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.